Kalau hari ini hidupmu penuh dengan persoalan, tantangan, temukan saudara. Apa yang membuat hingga mungkin hari ini kita ada dalam satu keadaan yang terkutuk, atau kita dalam satu keadaan yang rasanya tidak pernah berhenti masalah itu datang. Bertanyalah pada Tuhan, kenapa ini terjadi? Siapa tahu ada baal-baal yang harus kita hancurkan dalam diri kita. Mungkin itu dosamu, mungkin itu kenajisanmu, mungkin itu perselingkuhanmu, mungkin itu dosa-dosa apapun yang ada dalam hidup kita yang membuat Tuhan tidak berkenan, sehingga doa kita tidak pernah mendapat jawaban. Ketika engkau berkata engkau hanya percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan. Jangan taruh harapanmu pada yang lain. Kenapa mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Karena seringkali kita ini bercabang hati. Kita percaya pada Tuhan, kita juga percaya pada uang kita percaya kepada backingan kita percaya kepada sesuatu yang lain. Kita nggak perlu berjuang saudara untuk membela nama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang membela dirinya sendiri. Makanya orang Kristen nggak usah bela-bela agama, katakan amin. Ya, Tuhan nggak perlu dibela, sebab Dia Tuhan yang berkuasa. Ngapain kita membela agama sehingga kita berantem dengan orang lain seperti yang dilakukan oleh orang lain? Kalau hari ini hidupmu penuh dengan persoalan, tantangan, temukan saudara. Apa yang membuat hingga mungkin hari ini kita ada dalam satu keadaan yang terkutuk, atau kita dalam satu keadaan yang rasanya tidak pernah berhenti masalah itu datang. Bertanyalah pada Tuhan, kenapa ini terjadi? Siapa tahu ada baal-baal yang harus kita hancurkan dalam diri kita. Mungkin itu dosamu, mungkin itu kenajisanmu, mungkin itu perselingkuhanmu, mungkin itu dosa-dosa apapun yang ada dalam hidup kita yang membuat Tuhan tidak berkenan, sehingga doa kita tidak pernah mendapat jawaban. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri ketika engkau tahu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tidak ada satupun masalah yang lebih besar daripada Tuhan saudara. Hari ini katakan kepada dirimu, hai masalahku, mungkin engkau besar, tapi engkau tidak akan pernah bisa melampaui kuasa Tuhanku yang lebih besar daripada setiap masalah dalam hidupku. Perkatakan itu dan itu akan terjadi. Karena itu jangan engkau mau sok pinter dengan hidupmu, jangan engkau sok pinter dengan persoalanmu, berkata dengan logikamu engkau mencoba menyelesaikan setiap masalah di dalam hidupmu. Libatkan Tuhan di dalam hidupmu saudara. Sebab Tuhan sanggup bekerja melampaui logika manusia. Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Tuhan mau dalam segala aspek hidup kita yang kita tinggikan hanyalah namanya. Jangan pernah berkata apa yang aku dapat hari ini karena kebisaanku, karena kemampuanku. Mari kita mulai berkata hari ini, semua yang ada di hidupku hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Bahkan nafas hidup yang aku hirup ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun dari hidup kita yang kita dapat dengan kekuatan kita sendiri. Semuanya hanya karena kasih karunia. Tuhan membenci orang yang sombong. Jangan jadi Kristen ikut rame kau. Tidak akan terpilih untuk menjadi orang-orang yang melihat kemenangan Tuhan. Kenapa cuma sedikit orang yang melihat mujizat? Kenapa hanya sedikit orang yang melihat kemenangan sampai pada garis akhirnya? Karena kebanyakan Kristen itu Kristen ikut rame. Ketika ditanya takut, ternyata takut semuanya. Saudara, ketakutan adalah musuh terbesar untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang takut gak akan mungkin dapat melakukan sesuatu. Orang yang takut tidak akan mungkin melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang takut artinya dia meragukan Tuhan. Orang yang takut tidak punya iman. Karena itu hari ini saya mau berkata kepada saudara, jangan takut. Apapun prediksi orang tentang tahun depan, akan ada resesi, akan ada kegelapan, kita akan tetap berkata, aku tidak takut sebab yang menyertaiku adalah Tuhan yang maha kuasa. Katakan amin. Yes. Kalau engkau tidak takut, Tuhan akan berperkara dengan engkau. Jangan takut terhadap penyakitmu. Kita harus berani berkata, kalau aku sembuh Tuhan baik, kalau aku tidak sembuh Tuhan tetap baik. Kalau aku mati, itu adalah sebuah keuntungan di dalam Yesus. Katakan, yes, itu orang Kristen. Tidak ada yang kita takutkan. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan. Jangan takut. Karena waktu engkau takut, engkau tidak mungkin bisa berperang.
Peperangan kita ke depan ini semakin gentar. Peperangan kita di ke depan ini semakin gencar, saudara. Jangan sampai engkau tereliminasi dari barisan yang akan mengalami kemenangan itu. Saudara, jangan sampai engkau takut. Jangan engkau takut sedetik pun, jangan takut. Sebab Dia Tuhan yang pegang kendali. Dia Tuhan yang pegang alam semesta. Dia yang mengendalikan segala hal di bumi ini. Apa yang perlu kita takutkan? Kalau engkau takut, engkau akan tereliminasi dari kemenangan iman yang akan engkau raih. Makanya saudara, menjadi orang percaya kepada Tuhan tidak seindah waktu engkau nyanyi di gereja. Percaya itu membutuhkan sebuah pembuktian. Dan orang yang takut tidak mungkin bisa melihat kemenangan. Hari ini saya terus melihat kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Bahkan sampai kepada kemenangan yang akan datang. Kenapa? Cuma dengan iman percaya. Bahkan sekalipun mati, itu adalah sebuah keuntungan di dalam Yesus. Mengikut Tuhan, ya kita ini harus senantiasa berjaga-jaga. Karena musuh itu bisa sewaktu-waktu datang untuk menghempaskan kita. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita waspada, maka Tuhan itu akan menuntun kita. Nah, Tuhan memilih memakai orang-orang yang siap, waspada, berani, tidak penakut. Biarlah kita ini kedapatan menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Amin, saudara. Dengan cara apa kita ini berjaga-jaga? Perhatikan baik-baik orang-orang yang berjalan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka itu akan melihat perkara-perkara besar. Seringkali tidak ada di dalam logika kita. Engkau tidak akan pernah tahu kekuatan apa yang kau miliki sampai engkau berjumpa dengan yang namanya pribadi Tuhan Yesus. Seringkali kita tidak mengetahui ternyata ada begitu banyak hal yang besar yang ada dalam diri kita. Tapi kenapa itu nggak bisa kita keluarkan? Karena engkau jauh dari Tuhan. Sampai ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita akan melihat ternyata aku ini seorang pahlawan yang gagah perkasa. Engkau tidak akan pernah tahu ada begitu banyak potensi yang besar dalam hidupmu. Sampai engkau datang secara pribadi dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada begitu banyak kesaksian yang kita dengar. Orang-orang yang berkata dulu saya tidak tahu bu. Saya ini hanya orang yang hidup dengan dosa. Karena memang saudara, Tuhan menciptakan kita dengan banyak hal yang luar biasa di dalam diri kita. Tidak ada seorang pun dari antara saudara yang menjadi orang yang biasa-biasa. Waktu engkau ketemu dengan Tuhan, engkau ketemu dengan Sang Mahakarya itu. Dia Tuhan yang sanggup menciptakan. Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan. Dan Dia sudah menciptakan saudara dan saya sebagai mahakaryanya. Kita diciptaan yang paling mulia. Dan kalau kita ciptaan yang paling mulia itu, Dia tidak sembarangan membentuk kita, saudara. Jangan biarkan hidupmu terus dipengaruhi dosa. Jangan biarkan engkau terus diperbudak oleh dosa. Iblis itu datang untuk membunuh, menghancurkan dan membinasakan. Kenapa engkau tidak pernah melihat potensi yang begitu besar dalam hidupmu yang bisa engkau pakai untuk hal-hal kerajaan sorga? Karena iblis menutup itu dengan dosa demi dosa demi dosa.